الذي أنزل السكينة وأمرنا بالتقى والأمانة ونهانا عن الفحشاء والخيانة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله ومن والاه أما بعد. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Kita diberikan kesehatan, kesempatan dan kemauan untuk memenuhi panggilannya, menunaikan hak-haknya, seraya terus meningkatkan ketangguhan iman dan kualitas keislaman dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Kaum muslimin yang berbahagia, puasa yang kita lakukan hingga hari yang ke-28 ini tidak lain kecuali bertujuan untuk meningkatkan, menaikkan level kita sebagai seorang mukmin menjadi muttaqin. Level muttaqin adalah level yang didambakan oleh setiap muslim dan mukmin, dikarenakan dalam level itulah seorang mukmin mampu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, sehingga dia akan mendapatkan segala kenikmatan, baik itu berupa keuntungan duniawi, ukhrawi, maupun rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, wattaqullaha la'allakum turhamun. Amal-amal ibadah dan seluruh amal soleh kita sesungguhnya bermuara kepada tujuan puasa, yaitu menjadi seorang mukmin yang bertakwa. Dan karena itulah pula maka Ibnu Athaillah di dalam kitab Al-Hikam yang mensyaratkan ada dua hal utama yang harus terlibat di dalam tindakan amal ibadah dan amal soleh kita. Sebagaimana beliau katakan di dalam kitab Al-Hikam itu, al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirri ikhlasi fiha. Semua amal-amal seorang hamba itu berupa kerangka yang tegak di atas syariat Allah Subhanahu wa taala dengan segala batasan dan ketentuan-ketentuannya. Dan yang kedua adalah ruh dari amal-amal syariat itu adalah wujud yang sir, yang terhasil dari keikhlasan seorang hamba. Kerangka yang tegak berupa syariat yang dijalankan tidaklah berarti apa-apa kecuali dia hanya bersifat jasmaniah semata, tanpa ada nilai dan kering dari keabadian kesucian. Sebaliknya, keikhlasan seorang hamba tanpa dibarengi dan diawali dengan menjalankan syariat Allah, dia tidak akan mendapatkan pahala dari kerangka yang tegak berupa amal tersebut. Sehingga persyaratan dua hal inilah yang dibutuhkan oleh setiap hamba untuk menjadi seorang yang muttaqin, menjalankan syariat Allah dengan benar sesuai dengan ma haddatahu syari'u bi juz'iyatin wa kaifiyatin makhsusatin imma awqatin aw amkinatin, yaitu melaksanakan semua batasan-batasan, ketentuan-ketentuan secara khusus yang telah ditetapkan oleh syariat Allah dan Rasulnya secara khusus, baik itu tempat-tempatnya, waktu-waktunya, maupun kaifiat dan tata caranya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, jika telah terpenuhi dua syarat tersebut,
syariat yang tegak di atas hukum Allah dan Rasulnya, serta ada wujud kerahasiaan berupa keikhlasan yang timbul dari hatinya, maka pada seorang muslim semacam itu akan terdapat dan terlibat di dalam sebuah proses yang menurut Asy-Syibli disebut sebagai proses tahalli dan tahalli. Proses tahalli adalah proses pengosongan diri seorang hamba dari segala sifat-sifat buruk dan tercela, sekaligus diikuti dengan proses berikutnya, sebuah kontemplasi mendalam serta reflektif atas evaluasi diri dan ihtisab terhadap segala amal-amal dan dirinya sendiri, serta semua dosa-dosa serta salah yang dia lakukan selama ini. Apalah artinya seorang hamba mengosongkan diri dari segala sifat tercela dan buruk, tetapi pada dirinya masih belum ada kesadaran atas kontemplasi terhadap segala dosa dan salahnya itu. Pada saat telah terjadi proses tahalli dan pengosongan diri serta penyadaran akan dosa dan salah, maka kemudian seorang muslim yang menuju kepada level takwa ini akan diikuti dengan proses tahalli, yaitu berupa pengisian berbagai nilai-nilai sifat-sifat karakter-karakter yang mulia dan akhlak yang terpuji, jauh dari yang tercela. Di saat dia memulai untuk mengisi berbagai nilai-nilai dan akhlak terpuji tersebut, maka pada saat yang sama pula maka dirinya akan menuju kepada proses di mana dia benar-benar akan memiliki karakter dan sifat-sifat yang sungguh-sungguh sebagaimana diindikasikan di dalam ayat-ayat Allah yang lain sebagaimana indikator sebagai seorang yang bertakwa. Kalau kita mengacu pada Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, indikator utama seorang yang bertakwa itu adalah dia memiliki kekuatan dan keyakinan yang luar biasa terhadap segala hal yang gaib, sehingga dia memiliki dorongan yang kuat di dalam dirinya untuk menegakkan ibadah, melaksanakan salat dan menunaikan zakat-zakatnya. Dan di dalam ayat yang lain surat Ali Imran 132 bisa dikatakan bahwa indikator seorang yang telah berada pada posisi muttaqin, dia memiliki jiwa penuh belas kasih, penuh kasih sayang, serta dia mampu memunculkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai sosial di dalam bermuamalah dengan sesama manusia. Ada sebuah daya tahan, resiliensi di dalam diri yang sangat kuat terhadap segala sesuatu yang membuat rapuh jiwa dan dirinya itu. Sungguh tidak mudah menaikkan level mukmin menjadi muttaqin, tetapi firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 itu dengan jelas sekali menyatakan satu-satunya syariat yang diwajibkan oleh Allah sepanjang zaman hidup manusia, semenjak syar'u man qablana, zaman dulu, nabi-nabi terdahulu, sekarang dan sampai kapanpun, itu adalah ibadah puasa. Maka jika seorang hamba sungguh-sungguh tidak menjalankan syariat puasa ini dan dia mengikutinya dengan rahasia terikhlas di dalamnya, dia akan benar-benar berada pada posisi muttaqin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Syekh Imam Al-Ghazali atau dikenal dengan Abu Muhammad bin Muhammad Ahmad At-Tusi, Hujjatul Islam ini memberikan 3 buah utama yang akan didapat oleh hamba yang muttaqin setelah melalui proses tahalli dan tahalli, yaitu dia akan dapatkan jiwa yang khasyah wal hibah, yaitu suatu keadaan diri yang senantiasa merasa berada di dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ada rasa takut, segan terhadap segala sesuatu yang dia lakukan, sehingga dia senantiasa berhati-hati di dalam menjalankan hidup dan kehidupan di dunia ini. Dia tidak akan mudah mengatakan sesuatu kecuali sesuatu itu ada dasar Al-Quran dan hadisnya, serta sesuatu yang bermanfaat untuk manusia.
Dia juga tidak akan melakukan suatu perbuatan kecuali perbuatan itu benar-benar akan bermanfaat untuk diri dan lingkungannya. Ada kondisi di mana dia benar-benar berada di dalam pengawasan Allah yang dalam bahasa sosial dikenal dengan God consciousness. God consciousness akan menghadirkan sosok individu yang memiliki karakter al-ihsan. Karakter al-ihsan itulah yang kemudian melahirkan karakter-karakter moral dan karakter-karakter kinerja. Semisal seorang hamba yang sangat disiplin di dalam menjalankan aktivitas hidup dan tugas kewajibannya, sekaligus dia memiliki sikap jujur, amanah dan penuh tanggung jawab. Dari situlah God consciousness melahirkan karakter-karakter utama di dalam posisi al-ihsan. Karena ada God consciousness, maka Rasulullah kemudian menggambarkannya dengan dalam hadisnya, anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau benar-benar bertakar kepada Allah, menyembah kepada Allah, beribadah kepadanya seakan-akan engkau melihat dia. Dan andai pun engkau tidak melihatnya, maka orang bertakwa akan merasa yakin bahwa Allah mengawasi dan melihat dirinya. Bisa kita bayangkan, andai setiap orang Islam beriman dan bertakwa kepada Allah, memiliki karakter seperti ini, al-khasyah wal haibah, maka negara kita akan insya Allah terbebas dari korupsi, menggalang uang rakyat dan negara. Semakin hari semakin tumbuh besar korupsi ini, di antara sebab adalah karena karakter God consciousness tidak dia dapatkan. Proses syariah dan keikhlasan tidak terjadi. Takhallid dan lahawi tidak berjalan, sehingga usai salat kembali maksiat, usai puasa kembali berbuat dosa. Hadirin, yang kedua menurut Imam Al-Ghazali adalah adanya karakter yang dimiliki seorang mutakin itu adalah at-ta'ah wal ibadah. Setelah dia benar-benar merasa ada God consciousness, kesadaran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, kesadaran keilahian, maka timbul kekuatan fisik, jiwa, batin untuk taat sepenuhnya kepada Allah dan menjalankan ibadah. Sehingga dengan itu, tanpa ada siapapun, dimanapun dia berada dan dalam situasi siapapun, dia akan selalu ingat ada sebuah kewajiban yang harus ditunaikan, dan kewajiban itu menjadi kebutuhan bagi dirinya. Itulah sebabnya kenapa ketika kita berada di dalam sesuatu yang tidak enak sekalipun, bahkan di dalam kendaraan, di pesawat, di kereta api, atau juga dalam situasi perang, kita tetap disyariatkan untuk menjalankan ketaatan kepada Allah meskipun dalam keadaan darurat. Sehingga ketika kita melaksanakan sholat di dalam situasi perang atau melaksanakan sholat di dalam kendaraan, kita mungkin secara syariat tidak bisa menjalankannya secara sempurna, tetapi kita mendapatkan keikhlasan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, mari kita bayangkan, andai at-ta'ah wal ibadah yang dimiliki oleh setiap hamba yang muttaqin, maka kita bisa dapatkan tidak ada pelanggaran-pelanggaran hukum, tidak ada pelanggaran-pelanggaran terhadap traffic light di setiap tempat, di jalan-jalan, dan tidak ada pelanggaran disiplin serta pelanggaran aturan dan etika, apalagi mengubah undang-undang hukum dan pasal-pasalnya. Dan yang ketiga, kata Hujjatul Islam ini adalah apabila dia setelah mendapatkan jiwa ta'ah wal ibadah, maka dia akan tanzilul qalb anid dunub. Sungguh dia akan benar-benar mampu membersihkan, mensucikan dirinya dari segala dosa dan salah. Dalam hidup tidak pernah ada seorang manusia yang benar-benar dia terbebas dari salah dan dosa. Kita bagian makhluk yang senantiasa mendapatkan warisan akan kejatuhan diri manusia, sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang kita, yang terjatuh dari tempat yang tinggi, kebun yang indah, Jannatun Na'im, dan kemudian karena satu kesalahan
akibat dari tidak mampu menahan godaan syaitan, dia akhirnya diebehkan di muka bumi ini. Itu seperti legacy dari bapak moyang kita dan pada akhirnya akan menurun pada diri kita. Karena itulah kita perlu bertakwa dan berhati-hati, karena potensi manusia untuk jatuh kepada perbuatan salah, dosa, zalim sangat besar. Karena itulah Allah buka pintu-pintu kemudahan kepada setiap hamba untuk selalu bisa menghapus dan menyelesaikan dosanya ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ati wal ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun fima bainahuma fa ujtunibat kabair. Sesungguhnya dari salat ke salat 5 waktu itu, dari Jumat ke Jumat dan dari Ramadan ke Ramadan, semuanya itu bisa menghapus dosa dan kesalahan seorang hamba sepanjang hamba itu tidak melakukan dosa-dosa besar. Sehingga Nabi pun menyayangkan apabila seorang hamba itu adraka Ramadan, dia menjumpai, bertemu dan bisa menjalankan ibadah Ramadan, falam yughfar, tetapi dia tidak terampuni dosanya pasca Ramadan dan dia tidak terbersihkan dari segala kesalahannya, maka sungguh dia termasuk hamba Allah yang celaka. Allah buka semua pintu itu dengan sangat luas sampai dikatakan futihat abwabul jannah ghulqat abwabun nar wa ghulqat asyayatin. Dibuka pintu kebaikan, pintu keberkahan, pintu kemudahan dan pintu menuju surga Allah. Dan sebaliknya ditutup semua pintu kemudaratan, pintu kerusakan, pintu kemaksiatan, pintu menuju kepada neraka. Meskipun toh akhirnya kita masih banyak melihat di depan jalan-jalan kita ada warung yang buka dengan sangat bebas dan habis menjelang maghrib dimakan semua oleh orang-orang yang tidak puasa. Ternyata di balik hamba-hamba yang saleh melaksanakan ibadah sangat banyak orang-orang Islam yang tidak melaksanakan ibadah tersebut. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, jika sudah seperti itu, maka tidak ada satu tempat bagi kita semua kecuali di akhir-akhir Ramadan hingga menuju kepada hari raya Idul Fitri. Itu benar-benar kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk penghapusan segala dosa-dosa kita, dan kita mempersiapkan diri bekal untuk amal kebanggaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zumar Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an." Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas di dalam melakukan perbuatan dosa dan kezaliman yang tidak pernah berhenti sepanjang mereka seperti itu. Katakan kepada mereka semuanya, jangan pernah berputus asa atas rahmat dan kasih sayang Allah, karena Allah ampuni semua dosa tanpa kecuali. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Hadirin, di hari akhir ini mari kita bersama-sama nantinya kapanpun di situasi ketika akan mengakhirinya. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfiratir rabbil alamin. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa jalla, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات يا قاضي الحاجة اللهم انصر من نصر الدين والمسلمين واخذل من خذل الدين والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين اللهم أهلك المشركين والبني إسرائيل اللهم سلمنا إخوان المسلمين في فلسطين وأهلك الكفرة والبني إسرائيل اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عليم يا فتاح افتح علينا فتوح النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.